nanti bisa saya buat ke YouTube. Siapa tahu nanti ke depannya mau ngulas materinya. Oke, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, puan-puan, nyonya-nyonya. Materi kita kali ini adalah materi sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi manajemen secara teori sih lebih fokus pada bagaimana komputer, bagaimana memaksimalkan software-software komputer, bagaimana memahami software komputer itu apa aja yang ibaratnya dipakai dalam mengelola atau mengambil sebuah keputusan. Oke, sebelum perkuliahan ini biasanya saya coba share screen sebentar. Ini ada bahan ajar sebenarnya. Mudahan teman-teman bisa lihat ya. Oke, sebentar. Oke, kelihatan kah? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke. Ini bahan ajar tahun 2019, saya comot-comot, cuman belum berani saya bagi-bagikan ibaratnya secara terpublish karena ini masih comot-comot. Jadi takut plagiasi dari kampus lain. Oke, ada kontrak perkuliahan ya kita ya di sini. Jadi kita perkuliahan, usahakan teman-teman absen dijalankan. Nanti saya bikin absensi setelah perkuliahan. Kan kita cuman 7 kali absensi doang ya. 7 kali absensi, absensinya diisi via classroom ya. Mudahan nanti ada waktu kalau memang saya di Sangatta saya kabarin karena kemarin Pak Amiruddin ngajak saya ke Sangatta, cuman saya masih ada tugas di Samarinda jadi belum bisa ke Sangatta. Yang jelas absensi jalan. Kenapa absensi? Di sini ini minimal 80% ya, 12 kali, 12 bagi 2 berapa itu? Minimal 6 kali ketemu. Ya, minimal 6 kali absen di ininya. Kriterianya kehadiran 5%, UTST 30%, ujian akhir semester 40%, harian tugas-tugas 25%. Jadi usahakan dikumpul apapun tugas-tugasnya. Ya, karena itu tetap saya periksa dan saya nilai. Oke, sebelumnya ada yang pengen ditanyakan nggak nih? Karena aku kelas A sama B belum ada ngajar. Kalau CDE kemarin saya ngajar tuh, pengantar komputer. Atau kita lanjutkan? Pak. Mohon izin Pak, Ya, tanya Pak. silahkan. Baik Pak, terima kasih. Saya Abdul Aziz Pak, manajemen 4A. Ya, Saya mohon maaf Pak, izin Pak Angga di dalam kuliah online ini bolehkah Pak kita minum air putih gitu Pak sambil ya. ini? Karena Baik kita Pak, kuliah online, kita santai aja ya. Yang penting kita maksimal. Karena perkuliahan kalau khusus untuk saya nggak banyak ini, nggak terlalu apa ya sensitif orangnya. Yang penting ada tugas maksimal. Yang penting kita bisa sama-sama menelaah. Makanya nanti saya coba upload lagi di YouTube. Siapa tahu teman-teman bisa mengulas. Oke, jadi aman aja mau minum, cuman nanti kalau di warung kopi atau nongkrong usahakan menjauh sedikit biar kita apa ya. Kalau bahasa bahasa sederhananya, kalau kita muliakan ilmu pengetahuan yang ada di depan kita, nanti kita akan dimuliakan sendiri. Jadi konsepnya begitu. Kalau kita sambil nongkrong, sambil di kafe, sambil ngobrol ya kan. Jadi ibaratnya apa ya? Kalau orang bahasa bahasa orang sini itu ketulahan sama ilmunya. Nah, itu dia. Kalau saya masalah nilai aman aja, cuman dari segi pemahaman, karena ini kelas kita banyak kelas karyawan, kelas pekerja, jadi esensinya apalagi ini sistem paket, beda dengan saya ngajar di Politeknik. Kalau di Politeknik 16 kali pertemuan, 16 kali pertemuan, setengah 8 pagi, setengah 8 pagi sampai jam 11 siang, beda dengan kita di kampus swasta. Jadi kita esensi poin pentingnya harus dipahamin. Apalagi ini mata kuliah kalau kita ikutin asik dan ringan kalau kita pelajarin. Kuncinya mau membaca aja. Oke, ada yang lain? Gimana Pita? Raise hand. Tadi ada yang raise hand di Jom, nggak ada?
Oke, kita lanjut ya. Nanti tadi sudah saya bagikan di grupnya. Kita bagikan di grupnya tadi gabung di Google Classroom ya. Gabung di Google Classroom, nanti karena ini nama-namanya aneh-aneh di Classroom itu, nanti mungkin yang pertama saya tanya NIM-nya kalian. NIM-nya teman-teman yang ada di situ nanti tolong dituliskan, saya bikin pertanyaan, kemudian absensi yang pertama. Jadi enak saya menilainya berdasarkan NIM, karena di Classroom tuh aneh-aneh pokoknya namanya. Oke. Sistem informasi manajemen sebenarnya intinya adalah kita memaksimalkan komputer untuk mengatasi persoalan-persoalan yang bersifat manajerial ya. Ini teorinya ya, tapi sebelumnya coba saya tadi ada buka PowerPoint ya. Oke, teman-teman, selamat datang di dunia manajemen karena ini sudah semester 4 ya. Semester 4 sudah mulai memfokuskan diri, memahami poin pentingnya. Ini dia, kata kuncinya adalah selama kuliah di manajemen kita bisa memahami ini intinya. Ya, bagaimana kita bisa merencanakan sesuatu, bagaimana kita bisa mengorganisasikan atau mengatur sesuatu, kemudian kita menempatkan sesuatu pada tempatnya atau orang yang ahli pada bidang itu ya kita tempatkan di bidang itu. Kemudian kita melakukan menggerakkan orang-orang, mengerahkan massa, bagaimana kita bisa menyuruh orang melakukan sesuatu yang kita inginkan. Bagaimana kita ingin mencapai target, karena ini manajemen artinya berkaitan dengan banyak orang, tanpa menyakiti atau melukai perasaan orang-orang yang satu tim dengan kita, atau orang-orang yang bekerja di bawah kita. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan penilaian setiap orang itu? Bagaimana kita mengawasi supaya kalau di perusahaan itu bagaimana efektif dan efisien? Pekerjaan itu ngepek, tepat sasaran, ya kan? Kemudian efisien. Efisien itu terjadi penghematan. Contohnya ini kan kasus baru-baru nih bukan cuma jalan menuju Sangatta nih, jalan di Balikpapan di daerah MT Haryono kan sampai sekarang itu hancur-hancur gara-gara hujan itu. Nah, artinya apa? Dia bikin proyek tapi dia tidak mempertimbangkan unsur alam. Ternyata hujan, lebat, orang nggak bisa lewat sana. Artinya yang pertama dia tidak efektif. Dia tidak tepat waktu pengerjaannya ya. Dan tidak terjadi efisiensi, artinya merugi totalitas. Kemudian di Balikpapan kalau kita lihat medsos, pembangunan parit ternyata MS Glow itu rugi. Nah, ada nggak dengar ceritanya? Ini yang cewek-cewek nih, kalau di medsos. Pernah dengar nggak? Oke, gua lanjutkan ya. Jadi dia ada perusahaan kosmetik MS Glow di Balikpapan ya. Kalau kita buka Instagram atau ini, ternyata di depannya ada pengecoran jalan. Jadi paritnya dihancurkan. Akhirnya tempatnya orang perawatan tidak bisa beroperasi, orang tidak bisa berbisnis di situ, tidak bisa berjualan di situ, hancur, dan jalannya juga ternyata bermasalah. Nah, banyak kegagalan-kegagalan yang sifatnya manajerial di lingkungan sekitar kita dalam hal perencanaan merencanakan sumber-sumber ini. Bagaimana mengendalikan manusia, bagaimana mengatur material, bagaimana memanfaatkan mesin-mesin, apa metodenya, tahapannya bagaimana, kemudian bagaimana memarketingkan suatu produk di Sangatta, kemudian bagaimana mengatur arus uang dan arus informasi. Nah, kalau di teknologi informasi kemarin paling berbahaya ketika kita memanajemen informasi, karena kita bagian dari masyarakat netizen. Ya, itu coba kita lihat di zaman sekarang ini, sistem informasi manajemen sekarang ini lebih terawasi dengan kemajuan teknologi
komunikasi dan informasi. Kita lihat kasus Mario Dandi. Nah, teman-teman tahu kan, ya, yang kasusnya sampai sekarang, bagaimana sampai bapaknya jadi apa? Salah satu Direktorat Jenderal Pajak, orang penting di pajak, dan ternyata dibabat habis sama kekuatan netizen. Ketahuan mobilnya mobil KT-nya nomor palsu, ketahuan rumah-rumahnya pajaknya dimanipulasi jadi murah bayarnya. Akhirnya apa? Kita nggak bisa sekarang yang namanya menyembunyikan sesuatu yang ibaratnya sudah terekspos di medsos. Karena masyarakat sekarang itu ya masyarakat itu. Nah, sekarang sistem informasi manajemen ini erat kaitannya bagaimana mengelola berbagai macam permasalahan seperti itu supaya produktivitas kita, kinerja kita, pekerjaan kita tidak terganggu. Bahkan kalau lebih lingkupnya kalau kita masuk di wilayah rumah tangga atau rumah unsur yang lebih kecil aja ya, di dalam diri kita sendiri bagaimana kita jangan sampai tersalah-salah melakukan suatu pekerjaan. Nah, ini dia sumber dayanya. Kita sebagai manusia, kita punya materi, kita punya peralatan, ya, bagaimana kita punya uang, bagaimana kita mengelola informasi. Tujuannya apa? Mengefisienkan dan mengefektivitaskan apa yang ada di sini. Efektif. Efek itu artinya tepat sasaran atau ngefek. Artinya apa nih obat kalau dimakan ngefek enggak? Antara obat generik dengan obat paten. Ya, teman-teman sudah tahu kalau obat generik yang ditanggung BPJS beda dengan obat paten. Efeknya walaupun sama-sama kadarnya. Cuman di efektif ini akan mengabaikan permasalahan-permasalahan seperti penghematan ya, karena dia lebih ngefek tepat sasaran, berhasil nggak tujuannya. Makanya harus dibarengi dengan terjadinya penghematan, efisiensi. Nah, karena kalau kita kerja di perusahaan maupun di lingkungan kita sendiri-sendiri, tujuan utama perusahaan itu bagaimana memaksimalkan keuntungan dan bagaimana menghemat biaya, itu tujuan perusahaan. Dengan untung maksimal, dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil semaksimal dengan kondisi tertentu pula, nggak ada lagi istilah manajemen seperti dulu, pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya itu sudah kagak ada lagi. Jadi dengan cara yang tertentu untuk mendapatkan hasil tertentu pula. Nah, di sini kita maksimalkan. Ya, otomatis nanti hasilnya. Nah, setelah hasilnya apa? Bukan cuman ibaratnya ini sakit kepala, minum obat paten, sakit kepalanya hilang. Ya, cuman ya jadi masalah sakit kepala hilang obat paten itu ada ndak penghematan di situ buat kita? Bisa jadi siapa tahu ternyata hasilnya, yang kita inginkan sesuai, cuman terjadi pemborosan. Kita jaga itu dan kita manfaatkan sistem informasi. Sistem informasi itu berupa program komputer, nah berupa software komputer. Nah, software dan program komputer yang paling sederhana aja, teman-teman sudah bisa menggunakan Microsoft Office Excel. Sudah biasa kalau di kantor, kalau teman-teman begawi, sudah terbiasa menggunakan Office Excel. Excel sendiri berbagai macam rumus-rumus, formula-formula, kalau kita bisa maksimalkan, bisa mempermudah kita melakukan pekerjaan dan terjadi penghematan. Kuncinya apa? Si Excel tadi, si mesin tadi bisa software, bisa juga hardware ya. Kita perdalam bagaimana rumusnya, bagaimana singkat, bagaimana coding-codingnya supaya ketika input data semuanya otomatisasi. Nah, itu dia kuncinya. Oke, sampai di sini ada yang pengen ditanyakan dulu. Kita sebelum saya lanjutkan ceritanya, karena ini bekesahan aja sampai suara saya habis. Gimana? Lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Lanjut, Pak. Oke, ini saya lanjutkan.
Nanti ke depannya ada beberapa tugas seperti makalah-makalah, saya minta teman-teman ya, yang penting dijalani aja tugasnya dan saya utamakan supaya bisa dikerjakan kelompok tapi dikumpulkan secara pribadi ya, biar memperingan teman-teman. Oke. Oke, ini dia. Di masa sekarang ini tidak lepas dari computer based informasi sistem dan bagaimana sebuah organisasi terkelola informasi sistemnya. Di sini ada sebuah bangunan ya, bangunan di mana di sini manajemen informasi sistem adalah bagian-bagian penting dalam sebuah bangunan. Bangunan ini diibaratkan sebuah organisasi tempat kita bekerja atau tempat kita bekerja seperti perusahaan, seperti instansi pemerintahan, ataupun seperti organisasi sosial kemasyarakatan, apalagi di musim politik, mungkin teman-teman ada jadi tim sukses. Bagaimana memaksimalkan semua unsur ini? Sementara kita, saya jelaskan ini akunting informasi sistem, bagian akuntansinya, ya. Kemudian di manajemen informasi sistem, kemudian decision support system, sistem pengambilan keputusan, kemudian FO ini adalah virtual office, ya. Virtual office itu gara-gara COVID, gara-gara fenomena COVID ini, virtual office jadi maksimal. Yang dulu orang begawi harus ke kantor jam 7:30 pagi, sekarang bisa segala sesuatu yang bisa diselesaikan, misalnya di rumah, bisa kita manfaatkan fasilitas JOM, kemudian fasilitas absensi online, kemudian fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan internet yang virtual, termasuk memanfaatkan yang namanya cloud. Teknologi cloud itu maksudnya data-data kita, daftar-daftar gaji, daftar karyawan tidak lagi disimpan dalam sebuah komputer, tapi semuanya disimpan di penyimpanan online, itu namanya virtual office. Nah, secara teori ini sudah kita alami semua, tapi secara secara praktek sudah kita alami, secara teori kita perkecil, maksudnya ternyata ini loh maksudnya. Kemudian ini knowledge based system, sistem pengetahuan. Kalau kita lihat di sini, ini dia. Nah, knowledge based system ini lebih pada fokus kita memanfaatkan segala sesuatu yang ada online di internet. Bahkan sekarang ini knowledge based system ini sudah pakai AI atau artificial intelligence, kecerdasan buatan atau sistem robot. Kemarin ada fenomena di Politeknik, lagi rame, nggak cuma di Politeknik sih, sedunia. Ada sebuah software namanya ChatGPT. Software ChatGPT ini lagi fenomenal. Kenapa? Mahasiswa dimudahkan melakukan pekerjaan kuliah. Jadi kayak semacam chat, kayak WA, chat aja. Pengertian sistem informasi, nanti dia carikan tuh jawabannya. Atau tolong buatkan bab 1 skripsi, kita ketik. Muncul dia malah membuatkan sebuah skripsi. Bahkan tolong buatkan SOP perekrutan karyawan baru. Nah, dia sendiri bisa bikin software itu. Artinya apa ya? Kecerdasan buatan ini, apalagi semenjak Elon Musk ini bersaing dengan Google, jadi menjadi nggak bisa lagi kita menjauhi, mau nggak mau kita belajar menggunakan fasilitas itu. Cuman kita sebagai mahasiswa harus tahu pondasi utamanya. Nah, ibaratnya kayak rumus matematika, ada rumus singkat, ada secara teori. Teorinya kalian tahu, tapi dalam kehidupan sehari-hari, kalau menggunakan rumus singkat bisa, gunakan rumus singkat. Karena untuk mengefisienkan pekerjaan kita, menghemat waktu. Oke, ini nggak bisa lepas sudah, knowledge based system ini. Sudah mulai dari sini. Itu mulai dari Oke Google, nah itu sudah tolong carikan ini, atau Hey Siri, nah semuanya berbasis seperti itu sekarang. Kemudian di samping itu nanti ada namanya eksekutif informasi sistem. Nah, eksekutif informasi sistem, ini dia puncaknya.
Di sini ini pondasi-pondasinya ya, bagian atapnya. Kemudian ini penahan utamanya piramida. Kemudian ini penyokong-penyokongnya. Ini yang pertama nih, marketing informasi sistem, bagaimana marketing. Makanya nanti ketika kita kuliah di manajemen, kita belajar manajemen pemasaran. Kemudian bagaimana manufacturing informasi sistem. Manufaktur, misalnya perusahaan kayu lapis, bagaimana dari proses bahan mentah, diolah menjadi bahan sampai bahan baku tadi diolah mulai dari biaya tenaga kerja, biaya listrik, biaya apa, sama bahan baku kayu-kayunya dikumpulkan jadi triplek sampai produk jadi. Itu manufacturing informasi sistem. Dan ini kayaknya di kampus kita nggak belajar. Cuman marketing ini bagian dari mata kuliah sendiri. Finansial ini bagaimana manajemen keuangan jadi bagian mata kuliah sendiri. Kemudian manajemen SDM jadi bagian mata kuliah sendiri. Ya, kemudian manajemen sumber daya informasi, ya, itu juga mata kuliah sendiri, menjelma jadi mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Kemudian di sini ini sebenarnya entis ini enterprise informasi sistem. Enterprise ini ya. Ini enterprise. Nah, gitulah ceritanya. Enterprise itu perusahaan, sumber daya perusahaan untuk membangun sebuah perusahaan. Jadi ini sepaket. Dalam sebuah organisasi ini sepaket semuanya. Dan inilah kita, manajemen informasi sistem, bagaimana keputusan-keputusan manajerial kita maksimalkan dengan yang namanya sebuah teknologi. Akunting informasi sistem, bagaimana menjurnal, menghasilkan laporan keuangan dengan teknologi. Ya kan? Decision support system ini software-software yang untuk mendukung sebuah keputusan. Nah, jadi nggak asal aja. Jadi kita orang manajemen memutuskan sesuatu, kita harus berpikir dulu secara ilmiah, secara akademisi. Kita harus berpikir dulu secara empiris, maksudnya melihat juga hasil orang-orang terdahulu sebelum kita melakukan penelitian dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, itu nanti wujudnya seperti apa ketika teman-teman mulai mengerjakan sebuah skripsi. Baru benar-benar belajar di situ. Baru kita memahami ini secara utuh. Kalau ini aku berkesahan aja, yang penting selesai kuliah, absen, nilainya tinggi semua, gitu aja. Sisanya pengembangan tugas-tugas. Eksekutif informasi sistem ini patokannya. Nah, ketika kita masuk mata kuliah, ketika kita seorang manajemen, mahasiswa manajemen, pola pikir kita seorang pengambil keputusan. Pola pikir kita orang yang memiliki sebuah organisasi, orang yang memiliki sebuah unit-unit usaha. Itulah kita eksekutif. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana ketika mengambil keputusan itu bukan cuman benar dan salah. Nah, sekarang keputusan seorang itu bukan cuman keputusan ini benar, ini salah. Tapi di keputusan itu ada nggak manfaatnya bagi lingkungan sekitar, ada nggak kebaikannya bagi lingkungan sekitar. Oke, sampai di sini gimana? Lanjut? Jangan lupa ngopi dulu kalau ada kopi ya. Oke, teman-teman gimana? Ada yang ditanyakan? Lanjut mungkin Pak. Nah, lanjut aja ya. Oke. Lanjut, Pak. Soalnya aku ngajar dari jam 7:30 pagi tadi, jadi suaraku kurang maksimal. Yang jelas energi positif, hadirkan energi positif pada saat kuliah, ya kan? Minimal sambil liati muka-muka temennya yang ada di samping ini, yang mana kira-kira ngantuk, yang mana kira-kira semangat, ya diikutin. Oke, selanjutnya di sini kembali ke sini. Ini sebenarnya modul-modulnya. Materi yang mau ku sampaikan kurang lebih ada 31 slide. Ya, cuman nanti biar tidak jenuh, biasanya kalau Zoom itu biasanya memakan waktu kurang lebih 40 menitan maksimal itu. Makanya biasanya ada break dulu, nanti lanjut lagi. Cuman karena ini pertemuan pertama, biar kita siapkan nanti aku kasih sistem penugasan aja ya.
tenang aja. Tugasnya sederhana aja, yang penting isi absen, kerjakan tugas. Oke, gua lanjutkan. Nih, di sini introduction to the computer based informasi system. Nah, ini ada bukunya sebenarnya, buku online cuman berbahasa asing. Oke, nih. Ada beberapa faktor yang menstimulus atau menjadi apa ya, merangsang kita harus kenapa sih informasi manajemen ini harus, bukan lagi interest ya, wajib lagi. Kalau di sini masih faktor-faktor yang menstimulasi ketertarikan dalam memahami informasi manajemen. Nah, ada beberapa faktor yang harus teman-teman pahami. Yang pertama, meningkatnya segala sesuatu semakin kompleks dan bisnis activity. Nah, secara sederhana, ini kan bahasa Inggris, ku sederhanakan ceritanya nang kayak ini Julak. Ceritanya itu teman-teman kan tahu, usaha-usaha yang viral biasanya, nih ada buka nih, warung viral, tiba-tiba orang datang ke situ, ya kan? Saking laku, tapi nggak lama, paling setahun paling maksimal, paling 2, 6 bulan, habis itu sepi. Nah, contohnya ada beberapa kasus perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha seperti kalau di Samarinda ada namanya warung abnormal. Di situ anak muda nongkrong di situ, yang dari mana-mana nongkrong di situ. Dan ternyata tidak bertahan lama warung abnormal itu. Bertahannya hanya beberapa tahun. Artinya apa? Usaha-usaha untuk wilayah Kalimantan Timur sendiri, pola perilaku konsumen itu sekedar tahu, ibaratnya tidak ada pelanggan yang loyal membeli produk kita di situ, sekedar tahu aja. Nah, artinya bisa nggak kita terus bersaing di usaha itu? Apakah kita tetap bertahan di usaha itu? Makanya ketika anak muda membuka UMKM, berusaha bisnis, ya kan? Ternyata bisnisnya ini menguntungkan di awal, dalam perjalanan bertahannya itu gagal. Kenapa? Semakin kompleks bisnis sekarang. Kalau zaman Bahari sebelum COVID, kita belanja apa-apa harus ke mall. Ternyata sekarang usaha yang paling menguntungkan adalah jasa kayak Si Cepat, kemudian jasa selain Si Cepat, jasa apalagi tuh, jasa JNE, ya kan. Kemudian itu didukung apa? Didukung dengan hadirnya Tokopedia, hadirnya Shopee, hadirnya TikTok yang sekarang jualan, yang harganya ketika beli di online lebih murah dan lebih bagus kualitasnya daripada beli langsung di toko. Apalagi kita beli barang-barang yang sifatnya branded. Kalau kita dapat linknya aja online, yang harga barang 10 juta bisa kita dapatkan harganya 3 jutaan. Nah, ibaratnya, apalagi nuansa-nuansa sekarang, bahkan yang terbaru itu saking kompleks bisnisnya ini, dari Kementerian Koperasi dan UMKM itu apa ya, mencoba supaya barang-barang online yang ibaratnya thrift atau second-second itu yang dijual, kalau bisa dihentikan. Karena apa? Industri-industri UMKM yang memproduksi itu kalah sama barang-barang second branded. Kamu punya sepatu beli 300.000, dapat second branded 300, kualitasnya bagus, masih dipakai. Otomatis pola-pola orang-orang kita yang membeli yang itu. Nah, ini lagi permasalahan-permasalahan ini. Artinya apa? Permasalahan baik segi internasional, dari segi persaingan bisnis secara online, kemudian meningkatnya berbagai macam teknologinya. Nggak usah jauh-jauh ya, dari iPhone sendiri berubah-ubah. Masalahnya iPhone ini sudah kayak emas, ya kan? Kalau orang Bugis tuh semakin banyak emas semakin hebat, apalagi ketika nikahan kan. Nah, ditambah lagi ketantang-ketentengnya, oh iPhone 14 Pro Max dibawa ke sana kemari. Nah, pola pikir masyarakat konsumeris dibuat bukan lagi mengincar kebutuhannya, tapi bagaimana naiknya derajat. Jadi kita dibuat flexing sama ilmu marketing di dunia ini. Nah, flexing itu dibuat apa ya? Menceritakan bukan keadaan kita yang sebenarnya. Nah, kita ditipu di situ. Karena apa? Inilah ilmu jurus-jurus marketing orang-orang. Yang kompleks kayak gini, bagaimana kita memanajemennya?
pada dasarnya jangan sampai usaha kita gagal di sini. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi. Karena orang sekarang prinsipnya ada beberapa guru besar atau beberapa profesor ilmu sistem informasi manajemen. Waktu saya kemarin masih menyelesaikan perkuliahan, beberapa profesor mengatakan, jika ingin menguasai pangsar, kuasai sistem informasinya, kuasai teknologi, pahami. Dan kamu di situ memanfaatkan di situ peluang-peluang di situ. Oke. Nah, kemudian ada 2 faktor, semakin meningkatnya dan semakin kompleksnya ya bisnis aktivitas bisnis orang, mulai dari jualan online sampai macam-macam, bahkan di Sangatta pun hampir kalah sama orang jualan online. Kemudian semakin meningkatnya kemampuan komputer dan perangkat teknologi informasi dan komunikasi, mulai dari ukuran sampai kecepatan. Nah ini, usahakan jangan terjebak kalau yang generasi muda ya, beda dengan generasi pekerja, yang generasi muda ini terjebak sama game online. Ada e-sport ya, jangan sampai kita terjebak mabuk main game, sementara di luar sana lagi berjuang itu bagaimana meningkatkan value-nya. Karena kunci kita adalah meningkatkan informasi, meningkatkan value sumber daya, the most valuable resource nih. Oke, most valuable resource tujuannya menjadikan kita high, gimana high value man. Nah, tujuannya di situ. Nah, semakin banyak sumber daya informasi yang berharga, nah tujuannya bisa nggak kita maksimalkan value kita sebagai manusia, nilai kita. Itu kata kuncinya. Nah, meningkatkan value kita bukan berarti kita main game jadi pemenangnya, itu hiburan ya. Contohnya kayak kemarin lomba game yang diadakan di Stinus itu sekedar hiburan, refreshing, tapi bukan tujuan kita di situ. Ya, karena kita meningkatkan value kita. Value kita apa? Value kita sarjana manajemen. Paling tidak mampu mensolusikan permasalahan-permasalahan manajemen. Oke, kita lanjut. Nah, value kita untuk meningkatkan value, kembali lagi di pengantar ilmu manajemen, otomatis ada namanya sumber daya utama. Sumber daya yang kelihatan, yang secara fisik diri kita sendiri. Nih, bisa enggak value kita ini meningkat? Kita jadi HVM, high value man, manusia yang punya value, punya nilai. Kemudian bisa enggak material ini, walaupun kita ingat di dunia ini ada kelebihan, ada kecukupan. Kita enggak pernah dikasih kekurangan sama Tuhan, ya. Kita dikasih kecukupan. Dengan material yang ada, bisa enggak kita maksimalkan sumber dayanya. Kemudian kita memiliki mesin, nah fasilitas dan energi. Misalnya kita punya mobil dengan bensinnya, bisa enggak kita maksimalkan. Kita punya komputer, ada komputernya, ada listriknya, bisa enggak kita maksimalkan dalam rangka meningkatkan kualitas kita sebagai orang manajemen. Nah, bukan cuman kita, targetnya kan kita dapat SM tuh, gelar sarjana manajemen. Bukan cuman target, tapi value-nya kita sebagai orang manajemen bisa enggak meningkat. Karena kuliah ini bukan cuman sekedar mencari gelar, tapi meningkatkan value kita. Paling tidak kemampuan dan pola pikir kita memutuskan sesuatu bukan lagi berdasarkan benar dan salah. Kita melihat kebenaran, melihat kesalahan, tapi kita memutuskan ada kebaikan enggak di antara kebenaran kesalahan. Nah, apa efeknya, apa dampaknya, dan bagaimana outcome-nya, hasil ke depannya apa, kalau dia berdampak baik. Oke, lanjut di sini money, yang jelas uang. Enggak ada uang, abang tak disayang, kata orang-orang. Kemudian yang secara konseptual adalah informasi. Jadi kenapa orang-orang di dunia bank itu, saya pernah komunikasi, pernah diceritakan sama beberapa pengusaha, termasuk beberapa pengusaha yang saya di Samarinda saya kenal. Di Bank Kaltim ada beberapa jajaran pimpinan tertinggi di Bank Kaltim. Mereka
bisa mendapatkan hasil di atas gaji rata-ratanya karena mereka memahami informasi. Gayus Tambunan karena dia menguasai informasi, jadi dia bisa tipu-tipu di situ ya. Bahkan yang ini juga, kenapa pejabat-pejabat itu harusnya yang namanya pegawai, nggak ada ceritanya boleh kaya raya gaji MM-an, karena yang namanya pegawai pemerintahan itu harus miskin, harus hidup sederhana. Konsepnya begitu kalau di peraturan pemerintahan. Cuman karena mereka mendapatkan informasi, oh ini ada orang punya lahan, di sebelahnya ada orang punya bibit, dia mempertemukan itu, dia mengambil keuntungan. 1 bibit cabai dia ambil untung Rp500, dikalikan 3 juta bibit ditanam di lahan itu. Dan itulah permainan mereka mendapatkan rezekinya dari situ, orang-orang itu. Nah, di luar dari permasalahan yang korupsi apa, kalau mau cepat kan jadi koruptor. Cuman itu katanya, kalau kita ngasih makan anak yang kada bagus, ya sudah hasilnya kayak itu tuh, nginjak-nginjaki anak orang aja. Oke, sampai di sini teman-teman ada yang pengen didiskusikan atau ada yang pengen ditanyakan? Atau kita lanjutkan? Gimana? Lanjut? Lanjut, Pak. Oke, lanjut ya. Masih anu kan, masih tahan kan? Karena kita minimal anu nih, baru setengah jam kita jalan. Oke, tetap perhatikan, tetap ini. Lanjut lagi di sini. Bagaimana sumber daya tadi diatur atau kita kendalikan atau kita manage. Ya, ada tahapannya, kita acquire, ya kan? Kita lihat kebutuhan kita tuh apa yang kita butuhkan sebenarnya. Jangan pernah membeli sesuatu yang belum kita butuhkan, kemudian kita assemble, kita siapkan, kita kumpulkan. Bagaimana kita memaksimis use ya penggunaannya bisa kita maksimis. Nah, kemudian apakah sumber daya tadi perlu kita ganti? Sudah waktunya. Oke. Masalah maksimis bisa juga kita minimalkan, bisa juga dimaksimalkan ya. Minimal use atau maksimal use. Dua-duanya tergantung keputusan kita. Ini laptop nih. Bisa enggak kita maksimalkan laptop ini untuk kerja berbagai macam pekerjaan. Kemudian bisa enggak kita minimalkan penggunaan laptop, tapi kita maksimalkan kerjanya. Nah, itu keputusan-keputusan kita semuanya itu. Kemudian apakah laptop ini perlu diganti nih? Karena ini sudah Celeron, lambat. Gimana nih? Apakah kita harus beli baru? Ataukah laptop tadi kita ganti hard disknya? Awalnya kita pakai hard disk yang biasa, kita ganti SSD. Ya, ataukah yang berbasis Windows kita ganti Mac, ya. Karena kelebihan Mac kan selalu standby, buka enaknya. Tapi di sisi lain, kebutuhan pemrograman atau aplikasi-aplikasi ternyata berbasis Windows. Ternyata di situ Mac belum dibutuhkan. Nah, jadi ibaratnya ini semua kita yang ngatur, kita ngendalikan. Kuncinya yang efektif bagaimana dan efisien bagaimana. Oke, siapa yang penggunanya? Inilah kita. Kita sebagai pengambil keputusan, SM, sarjana manajemen, seorang manajer, orang non-manager artinya orang-orang yang kita ambil keputusan supaya mereka melakukan keputusan yang kita buat. Karena salah mengambil keputusan orang-orang di bawah kita, salah langkah. Ya. Kemudian bagaimana manusianya, bagaimana organisasi dalam sebuah di lingkungan perusahaan tadi. Kalau lingkungan perusahaan ini kira-kira tegang, membutuhkan ini, apakah lingkungan itu tetap mengkondisikan mereka dalam keadaan tegang baru bisa fokus bekerja, dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan disiplin, ataukah lingkungan itu harus dibawa santai. Nah, pengguna-pengguna ini tergantung pada nuansa bekerja di situ. Dan disinilah kita manajer harus bisa memposisikan diri kita sebagai seorang pemimpin atau pengambil keputusan.
Oke, gua lanjutkan lagi nih. Dampak dari bagaimana manajemen informasi. Nah, sistem informasi atau informasi yang kita dapat, informasi itu segala sesuatu yang kita dapat, yang kita pahami dan berpengaruh pada keputusan kita dalam mengambil keputusan. Itu informasi ya. Informasi itu ada di bidang level operasional ya. Kemudian level manajemen, kemudian level strategik. Level strategik ini memikirkan bagaimana ke depannya, bagaimana langkahnya, dan apa yang harus dilakukan. Level manajemen, bagaimana mengendalikan perusahaan atau lingkungan sekitar tetap berjalan. Nah, pekerjaan itu tetap berjalan, pekerjaan yang ada. Level operasional yang menjalankan. Nah, ini semuanya, entah di lingkungan di luar perusahaan ataupun di dalam perusahaan, semuanya harus kita pikirkan tuh. Nah, ini kan teman-teman secara operasional punya kebutuhan bayar ini, bayar itu, bayar listrik, bayar IndiHome, ya kan? Kemudian secara manajemen, kalian yang punya duit, oh ini tupoksi uang, misalnya 30% untuk ditabung, 30% untuk dipakai kebutuhan keluarga sehari-hari, 30% dipakai untuk investasi, ya 10%-nya mungkin dipakai untuk sedekah, dipakai untuk biaya apa, biaya sosial. Nah, kita sebagai orang manajemen di sini memaukan. Tapi tadi kita punya uang yang dibagi 3 tadi, ya, strategic planning levelnya, ini uang tadi mau ke apa? Apakah kita nanti ke depannya pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen punya apa, pengen nikahan yang mewah, ya kan? Atau pengen beli kebun. Nah, ini semuanya. Inilah fungsinya sistem informasi. Kita orang manajemen harus memahami kondisi ini. Ini secara teori. Oke, secara lanjut di sini. Kemudian di sini yang dibutuhkan kalau secara eksternal ya, kalau di lingkungan luar mereka hanya melihat kesimpulan-kesimpulan secara umumnya aja. Kalau sementara kita di level di dalam perusahaan itu harus secara detail. Contohnya, laporan keuangan yang dipublish di Bursa Efek Indonesia, kalau teman-teman di sini manajemen investasi, perusahaan-perusahaan itu menerbitkan annual report atau laporan tahunan, bisa juga laporan per kuartal, per 4 bulan sekali, itu yang di-upload di internet, yang sudah diotorisasi oleh auditor independen itu secara umum. Tapi detail di perusahaan, kondisi sesungguhnya tidak mungkin diceritakan di luar. Karena perusahaan itu bagaimana mengkondisikan nih perusahaan baik-baik saja supaya investor berminat nabung saham di situ. Nah, bagaimana? Tapi kita secara detail kita tahu, oh ternyata di dalam ini seperti ini perlu ndak dipublish keluar, ini perlu ndak di dalam. Jangan sampai hal yang bersifat masalah pribadi dipublish keluar. Akhirnya apa? Chaos, artinya ada kerusakan, kehancuran. Nah, ujung-ujungnya apa? Kayak di perusahaan dalam rumah tangga aja, sesuatu yang hanya bisa didiskusikan oleh suami istri, ya kan? Tidak ada urusan dengan mertua, tidak urusan dengan sepupu, saudara, ya rahasia keluarga. Tapi kalau dikeluarkan, ya itu chaos, jadi hancur yang di dalam. Begitu juga dalam manajemen organisasi. Jadi orang cukup tahu di luarnya aja secara umum, tapi di dalamnya rahasia. Nah, itulah apa ya, bagaimana mengelola informasi yang semestinya. Oke, selanjutnya di sini, masih sanggup teman-teman? Masih sanggup? Oke, kalau ngantuk siapkan bantal ya. Yang pasti enggak akan kulihat karena aku ngoceh aja. Oke, saya lanjutkan. Manajer dapat ditemukan dari berbagai macam level dan berbagai macam area dalam sebuah perusahaan yang masing-masing memerankan fungsinya. Itu secara terjemahannya bahasa di sini. Karena ini slide aku dapat dari kampus luar negeri. Nah, jadi kita ceritakan aja bab satunya atau pertemuan pertama dan keduanya. Intinya di sini kayak tadi, bagian finance kita ketemu seorang pengambil keputusan, rata-rata orang yang memahami manajemen keuangan. Bagian HRD, human resource, bagaimana mengendalikan manusianya,
Urusannya apa? Bagaimana memahami ketika orang berjalan ketahuan nih karakternya seperti apa. Dari raut mukanya nih orangnya kelihatan seperti apa. Dari cara dia ngomong suka bahapakan ketahuan dia seperti apa, ya kan? Kita bisa menebak karakter orang melalui dari perilakunya secara psikologis, tapi hatinya orang kita nggak bakal bisa nebak. Bahkan dukun sekalipun nggak bisa. Nah, intinya di sini bagaimana memahami orang dari perilaku. Nah, kita jadi dukun, tapi dukunnya dukun psikolog, memahami orang dari perilaku. Kemudian bagaimana manajer memahami informasi servis fungsi, bagaimana biasanya nih yang kuliah-kuliah di jurusan teknologi informasi. Kemudian bagaimana manufacturing. Nah, ini biasanya orang-orang yang kuliah di misalnya teknik industri, ya kan, kuliah di teknik elektro, dan pelajaran di teknik industri manufacturing ini di semester ini kalian dapat mata kuliah riset operasi. Ada nggak di kelas kalian? Nggak ada. Oh, berarti Ada, Pak. ada. Riset operasi itu lebih proses kayak gini nih, menangani permasalahan-permasalahan manufacturing. Karena kalau di kampus TIMI Samarinda saya ngajar itu riset operasi. Jadi menggunakan software dalam mengambil keputusan. Kemudian bagaimana memasarkan, ini produksi, ini menyiapkan informasi datanya tentang bahan bakunya yang kurang di wilayah ini, mau nggak mau sediakan stoknya. Ini memanajemen orang supaya bekerja maksimal. Ini mensupport dana supaya orang itu mendapat keuangan. Dan marketing ini juga fungsi paling penting nih. Biaya paling banyak biaya di bagian marketing, bagian manajemen pemasaran. Karena biaya produksi itu sekian, tapi biaya pemasarannya ini lebih dibutuhkan, makanya harga jual produk jadi tinggi. Nah, marketing ini nih yang paling ini nih. Bagaimana perusahaan-perusahaan seluler Cina kayak Xiaomi itu menekan biayanya luar biasa dan menekan biaya marketingnya. Bagaimana? Logika-logika berpikirnya ya. Sementara kualitasnya nggak kalah jauh dengan HP-HP Samsung. Nah, jadi orang low budget tapi pengen mengutamakan kualitas, sekarang handphone-handphone yang merek Cina, Realme, Xiaomi, Oppo itu bisa maksimal itu. Nah, ini orang-orang marketing mainkan. Tapi kalau orang main value, main brand, sudah mereka mainnya bukan di situ, mainnya di Samsung, mainnya di iPhone, sudah di situ. Nah, itu semuanya permainan di sini, permainan marketing, bahkan flexing-flexing. Teman-teman banyak kejebak di judi online kemarin, main binomo. Nah, apalagi main slot. Nah, ada yang kejebak di situ. Seorang marketing luar biasa, Indra Ken, terjebak di situ. Kalian beberapa orang sih sebenarnya, bukan kalian ya. Yang ibaratnya cerita ke saya kejebak. Ya intinya apa ya, komputer kok dilawan, software kok dilawan. Tapi karena ada marketing habis-habisan dari YouTube, menghasilkan uang dalam singkat, akhirnya terjebak dari pinjol atau pinjaman online, debt collector yang lagi musim ini. Padahal debt collector itu bahasa kitanya rentenir. Nah, terjebak pada pinjaman-pinjaman seperti itu, akhirnya apa? Rumah tangganya hancur, ekonominya hancur, dikejar-kejar, ya kan? Merasa hidupnya nggak ada apa-apa. Akhirnya cahaya di wajahnya, aura mukanya gelap, hitam, betul. Jadi orang itu jadi toxic people, bukan high value people. Nah, itu kita jaga tuh. Di lingkungan kita banyak toxic people, orang-orang yang kira-kira kita harus sebatas berkomunikasi dengan mereka, kalau enggak aura negatifnya ketemu kita juga jadi negatif. Oke, kita lanjut. What manager do? Apa yang harus kita sebagai seorang manajer lakukan? Jadi ada Henry Fayol. Henry Fayol ini bapak manajemen. Dia menceritakan Fayol function. Oke, Henry Fayol. Coba kita buka Google ya. Henry Fayol. Henry Fayol adalah salah satu dari nabi ilmu manajemen. Ada nggak mukanya ya Fayol ya? Ini dia, nabi ilmu manajemen. Ini dia. Kalau ilmu marketing, nabinya Philip Kotler, kalau bahasanya kita, ilmu marketing. Karena kenapa kita adopsinya ke orang Eropa? Karena orang Eropa itu yang buku-buku rujukannya. Kalau di dunia Asia, rata-rata
Timur Tengah tuh tokoh-tokohnya. Nih, kelihatan nggak tulisannya nih? Ini dia, sebentar saya buka. Coba kita teman-teman saya ajak menganalisis kasus. Oke, nih. Apple pernah hampir bangkrut. Apakah prinsip dan fungsi manajemennya salah? Ini kasus-kasus kita ke depannya seperti ini. Kita berpikir berdasarkan analisis kita. Nih, pilih Android atau Apple Squad? Ya, gara-gara di rumah. Oke, kita skip. Mana? Nih, Steve Jobs pada 97 menghentikan proyek gawai Newton yang sudah merugikan perusahaan sekitar 100 juta US dollar. Padahal Newton gawai atau perangkat seluler yang canggih pada saat itu. Kemudian Steve Jobs mengambil langkah mendekati Microsoft, menandatangani kesepakatan dengan musuhnya selama 5 tahun. Bekerja sama dengan Microsoft. Akhirnya muncullah yang namanya iOS, muncullah namanya Apple. Nah, ini sebentar. Apa tadi? Mana tadi dia? Oke, ini. Nih, Henry Prinsip Manajemen. Ini pengantar manajemen pernah nggak dijelaskan? Siapa yang ngajar pengantar manajemen? Boleh nggak saya tahu? Pak Nawir. Nawir kah? Oh, Bos Nawir ya. Wah, dengan gagah dan lantangnya Bos Nawir bercerita. Wah, begini bosku katanya. Nah, aku dari Nawir dari 2013 tuh, sama-sama dari kampus 1. Ibaratnya kami pengajar generasi awal, cuman karena aku 2013, 2011 aku duluan ngajar di Politeknik, jadi sampai sekarang aku masih dipakai di Politeknik, jadi jarang ada online kayak gini lebih nyaman online, jadi nggak bolak-balik ke Sangatta. Oke, dan alhamdulillah sekarang ada orang-orang yang luar biasa kayak Pak siapa? Kaprodi kita, Pak Effendi, Pak Nano, ya kan Bu Ros, orang-orang yang bisa fokus sama kampus. Sementara kami orang-orang yang sibuk di luar, biasa di luar. Oke, Henry Fayol mengungkapkan paling nggak ada 14 prinsip manajemen yang harus diterapkan dalam tugas perusahaan. Ini dia kata kuncinya. Pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah, satu arah, satu visi misi, mendahulukan kepentingan umum bukan kepentingan pribadi, upah harus adil, ya, terpusat, adanya lantai saklar, maksudnya kalau ada satu masalah putus satu, jangan sampai merembet ke yang lain. Kemudian adanya SOP yang berlaku, tata tertib. Kemudian di situ harus bersifat keadilan, pegawai harus stabil dari segi keuangan, dari segi emosional, dari segi kesehatan, kita pikirkan semuanya. Kemudian kita usahakan ada inisiatif. Nah, kelemahan anak-anak muda di generasi sekarang beda dengan generasi lahiran 90 sama 80-an ya. Karena yang generasi tahun 2005 ke atas, generasi generasi ini kelemahannya ini loh. Sedikit yang anak muda punya inisiatif. Nah, inisiatif tuh kayak gini. Contoh sederhananya kalau di rumah itu keran air rusak. Pernah enggak kita sebagai anak muda langsung memikirkan bagaimana memperbaikinya? Ada mengabaikan aja, tabung gas habis, diabaikan aja. Nah, jadi abahnya yang beli tabung gas di luar atau mamanya. Nah, inisiatif-inisiatif ini kelemahan pemuda hampir di seluruh dunia yang di masa-masa dunia online ini, dunia game online, dunia teknologi ini mendunia, inisiatif inilah yang menghasilkan toxic people. Kalian nggak bisa berkembang meningkatkan perkembangan zaman. Kalau di India, kenapa India itu jadi pusatnya orang pintar di dunia, bahkan CEO itu rata-rata dari India, sampai Perdana Menteri di Inggris orang keturunan India, ya, karena pola pikirnya India. Nah, jadi kebanyakan orang paling santai ya kita dikondisikan di Indonesia. Kita semuanya serba ada. Enggak tapi kepanasan, enggak tapi kedinginan, jadi merasa rumahnya santai, ya kan, nikmati hidup, berokokan, nongkrong di kafe, memaksimalkan value-nya ini kuncinya. Kelemahan terbesar kita di sini, yang rata-rata anak muda di dunia ini sekarang, yang generasi ke atas.
Kemudian jiwa kesatuannya ini, jiwa kesatuan. Jadi fungsi-fungsi ini harus dimaksimalkan supaya perusahaan itu ibaratnya, kalau perusahaan itu harus berjalan terus stabil, jangan sampai tiba-tiba usaha itu paling tahan cuman sampai 5 tahun, dah mau nggak mau gulung tikar. Oke, ini contoh-contoh orang ya. Ada ceritanya Alphaman, ada Sigma Male, ya kan, Steve Jobs ini bagaimana, nantilah. Kita orang manajemen harus sering membaca tokoh-tokoh dunia, bahkan tokoh-tokoh di Indonesia, bahkan pola pikirnya kayak Deddy Corbuzier, bagus tuh. Ada lagi satu dokter itu, dokter yang tentang ilmu manajemen itu bikin vlog, itu bagus juga pola ininya, pola membawa pola pikir kita. Oke, mana di sini, kita lanjut lagi di sini. Kembali ke sini. Sebentar. Oh ya, ini gua minimize aja. Ini dia. Oh, ntar. Ini Ctrl Z. Keyboard saya ini nih. 13D. Nah, Pak Yol, berdasarkan teorinya tadi, berbagai fungsi tadi, intinya bagaimana di bidang strategik, bagian yang paling atas, bagaimana merencanakan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bagian manajemen, bagaimana mengorganisasikan, memastikan semuanya berjalan sesuai pada porsi dan tempatnya. Terus kita manajer di bagian operasional, bagaimana kita memerintah secara langsung supaya perintah kita itu langsung diikutin. Nah, di sini perlu juga yang namanya kewibawaan kita. Jadi teman-teman harus belajar bagaimana caranya berwibawa ngomong, bagaimana ibaratnya mengurangi yang namanya kapan harus cengengesan, kapan kita harus ini, itu banyak lagi tuh. Jadi teman-teman usahakan selama kuliah ini bisa nggak belajar psikologis diri. Bagaimana dia bisa, kalau orang tuh bisa makrifat sama dirinya, mengenal dirinya, supaya dia bisa berwibawa depan orang lain. Nah, itu penting itu. Oke, kita lanjut di sini. Ada juga Mintzberg, salah satu tokoh manajemen juga, saya bilang nabinya juga. Bagaimana secara interpersonal tentang figur kita, berurusan dengan yang tadi di sini ya. Nah, diceritakan juga sama seorang Mintzberg. Nah, bagaimana secara figur kita, bagaimana kepemimpinan kita, bagaimana liaison kita. Aku nggak tahu nih liaison apa. Nanti bisa teman-teman cari di Google. Intinya secara interpersonal kita, kalau yang Muslim paling tidak ada 4 yang harus diupdate. Jujurnya, ya kan? Jujur sama diri sendiri, jujur sama orang lain, kemudian bagaimana cerdasnya, cerdas mendapatkan sesuatu, menerima ilmu pengetahuan, menerima informasi, dan cerdas menyampaikan sesuatu. Itu kalau yang Muslim. Kalau diterjemahkan bahasa Arabnya sidik, amanah, patonah, tablik. Jadi kalau dipersingkat jujur sama cerdas, diri sendiri sama orang lain. Nah ini, eksperimennya ada di situ. Makanya orang-orang Arab itu sekarang mendunia, mendominasi, jadi pebisnis yang mendominasi. Karena dia memakai 4 karakter itu. 4 karakter para nabi. Oke, kemudian di sini informasional, bagaimana mengelola informasinya tadi, bagaimana diseminasi informasi, dan bagaimana spokesperson menyampaikan informasi tadi. Kemudian bagaimana nih cara mengambil keputusan sebagai entrepreneur, sebagai pengendali gangguan, orang yang mengatasi masalah, sebagai orang yang mengatur alokasi sumber daya. Oh, di sini orang ini serahkan sesuatu pada ahlinya. Oh, orang ahli ini di sini, ahli ini di sini. Dan bagaimana kita negosiator, belajar menjadi negosiator. Yang paling susah jadi negosiator. Kita sebagai orang manajemen, ketika ada permasalahan, jangan dulu asal putuskan. Dengar dulu sepihak, dengar dulu pihak yang A, pihak B, jangan menyalahkan pihak A, jangan menyalahkan pihak B, kita analisis dulu dampak baik buruknya, baru kita ketika dimintai pendapat, baru kita cerita. Itu seorang negosiator. Nah, kalau asal pakai emosi, berat. Nah, apalagi khususnya yang perempuan. Perempuan karena pada dasarnya fitrahnya dia emosional, beda dengan laki-laki, lebih berpikir dampaknya dulu. Karena memang tabiatnya dari lahir kayak gitu. Nah, bagaimana mengendalikan ini? Negosiator ini. Melobi intinya.
Oke, kita lanjut lagi di sini. Ini teori ya, nggak tahu kenyataannya teman-teman ini pasti menjalankan di kehidupan masing-masing. Unsur-unsur SDM, nah terintegrasi dan terpadu. Kita harus memaksimalkan, menyatukan pengetahuan dan keahlian kita sebagai manusia. Ya, kemudian sebagai manusia dalam memerankan fungsi manusia di masyarakat atau di dunia pekerjaan, kita harus memadukan antara pengalaman dengan sikap kita. Attitude yang paling mahal itu attitude sebenarnya kalau menurut saya. Karena orang itu ada yang namanya perilaku, kalau dari manajemen SDM, ada yang namanya sikap, ada yang namanya karakter. Karakter itulah yang mencerminkan attitude kita. Nah, mulai dari sekarang membangun attitude kita. Kalau bahasa Arabnya kan adab. Gitu. Oke, ada yang ditanyakan? Lanjut. Sudah 1 jam aku bekesahan. Nah, dikit lagi ya. Oke, sabar. Kalau teguring aja bubuhannya. Sabar. Ada sudah Julianti megang kepala sudah kesakitan itu. Oke, langsung ditutup ya. Kita lanjut lagi. Oke. Ini yang kita butuhkan skill manajemen utama sebenarnya. Ini di pengantar manajemen dijelaskan sama Haji Simunawir Sitoru, ya kan? Bang Nawir yang gagah dan tampan rupawan. Oke, komunikasi bagaimana? Bagaimana kita menjadi orang yang problem solving. Bagaimana kita sebagai orang yang bisa memberikan solusi. Jangan sampai kita jadi yang namanya ini lagi rame-ramenya ini. Manajemen yang nggak dipakai orang ini sebentar. Biar ku tambah di sini. Ini bukan skill ya, satunya toxic people. Nih, di mana-mana kita ketemu seperti ini. Ingat, kita sebagai orang manajemen jangan sembarang meminta pendapat. Tidak semua orang tua yang kita tuakan, kita bisa minta pendapat. Karena di situ berpengaruh dengan emosionalnya, pengalaman dia, kemampuan telaah dia masalah, sama pendidikannya. Makanya kenapa teman-teman bagi yang ini harus minta pendapat ke ahli agama, datangi ulama, datangi pendeta. Kenapa ke situ? Karena dari segala dari stabilitas emosi mereka stabil. Nah, kemudian kenapa kita harus meminta pendapat? Ada orang tua yang utama, oh aku dulu seperti ini bahaya kamu ganti ke ini. Nah, itu bisa jadi menjelma toxic people itu. Kita lihat juga, makanya kita hati-hati meminta pendapat ketika kita seorang manajemen yang ingin mengambil keputusan. Kita lihat kapasitas berpikirnya, misalnya jika tidak tahu tanyakanlah pada ahlinya. Kan kayak gitu tuh kalau dalilnya. Artinya kita sebagai orang manajemen ada masalah tanyakan pada ahlinya, mintai pendapat. Kuncinya seperti itu. Jika kita tidak bertanya pada ahlinya, otomatis yang diterjemahkan kita bertanya pada toxic people. Toxic people itu macam-macam. Ada orang yang ngomong di belakang tapi ini atau istilahnya playing victim. Ada orang yang suka hasut, tukang ini membawa energi. Jadi orang yang kalau kusendara energinya atau aura negatif. Ini manajemen SDM khususnya tentang belajar psikologis. Kalian tahu orang-orang yang kira-kira mukanya lagi kusut, lagi negatif, jauhi dulu ya kan sampai dia, atau kalian punya aura positif bolehlah kalian dekati biar dia tidak stres terus-terusan. Atau bahasa Bugisnya beleng-beleng. Nah, ini manajemen skill ini kita hati-hati ketemu orang yang toxic people karena dia bisa menghancurkan semuanya. Oke, lanjut lagi di sini komunikasi sama ini bagaimana sebuah informasi ya kan seorang spesialis bisa membantu kita. Nah, intinya tanyakan seseorang pada ahlinya karena dia mampu berkomunikasi. Ibaratnya kalau orang yang bedanya ya, manajemen orang yang pintar sama kepintaran. Kalau orang pintar, permasalahan rumit diceritakan sesederhana mungkin. Tapi orang
kepintaran sesuatu yang sederhana dibikin rumit-rumit. Nah, itu kalian bisa sudah gunakan feeling kalian. Kemudian bagaimana permasalahan tadi, kira-kira masalah ini makin parah, makin memutuskan jadi nggak bagus, ya, atau masalah yang kalian ikuti nasehatnya, malah menjadikan semuanya solusinya teratasi. Nah, ini kita manajemen skill ini kita bisa tahu selektif kapan kita meminta pendapat dan siapa orang yang kita minta pendapat. Kuncinya di situ kita manajemen. Oke, gua lanjutkan di sini. Problem solving informasi come dari berbagai macam bentuk. Solusi dari semua permasalahan itu, entah permasalahan hidup, permasalahan apa, itu datang dari berbagai macam bentuk. Nah, yang pertama dari media tertulis, dari komputer, dari non-komputer, dari surat atau memo, dari email, atau dari laporan-laporan yang bersifat periodik. Contohnya, oh ternyata bulan ini penghasilan kita, keuangan kita merosot nih, penjualan kita turun, itu secara internal. Kemudian secara eksternalnya bagaimana nih? Nah, secara oral, dari mulut ke mulut, bagaimana schedule-nya, sesuatu yang tidak terschedule, bagaimana komunikasi, bagaimana voicemail, atau kayak kita ini, Zoom ini termasuk oral media nih. Bagaimana turnya, bagaimana bisnis, meal, ya kan? Ini semua berbagai macam permasalahan harus butuh namanya problem solving. Masalah berbagai macam cara. Dan dilihat di sini, nih, intinya pengetahuan kita sebagai orang manajemen, yang pertama kita harus punya kemampuan di komputer, yang kedua kita harus mempunyai kemampuan bagaimana mengolah informasi. Jadi jangan sampai kita di informasi itu kita dapat dari orang yang tak pantas gitu, nah, atau orang yang salah. Jangan sampai. Makanya ketika kalian dapat suatu informasi sebagai manajemen, sebagai orang manajemen, cek dulu, cek dan recheck dulu. Jangan asal terjemahkan. Oh, langsung sakit hati, ya kan? Ibaratnya, oh itu nah, daganganmu diambil, ya kan? Sama ini, uangnya dibawa lari. Jangan dulu, diam dulu, pastikan kebenaran informasinya. Nah, inilah kemampuan informasi literasinya. Apa perbedaannya komputer dengan difference? Teman-teman renungi sendiri ya, kalian sudah tahu perbedaannya apa. Oke. Sampai di sini, ada nggak yang ditanyakan nih? Kira-kira? Sudah 1 jam lebih saya bicara. Ada? Halo? Nggak kedengaran suaranya? Aman, Pak. Aman ya? Pak. Oke, intinya ini chapter 1 nanti akan saya bagikan di classroom aja ya, buat saya bagikan ke teman-teman di sini. Yang jelas nanti saya akan lanjutkan, yang jelas di sini kesimpulannya, biar saya tarik kesimpulannya. Informasi itu ada 5 sumber utama, kemudian komputer itu sekarang wajib digunakan atau dimanfaatkan kita sebagai pengambil keputusan, dan kita harus memahami sebuah sistem baik secara fisikal atau yang terlihat atau yang tidak terlihat atau secara konsep. Nah, dan di sini kuncinya apa yang kita olah, bagaimana kita mengolah data dan mengolah informasi. Data dan informasi mungkin dijelaskan di sini, cuman secara umum data adalah sesuatu yang belum memiliki arti atau belum diolah. Contohnya angka, huruf, tanda baca, tulisan, bahkan sesuatu berarti laporan keuangan itu bisa juga jadi data. Informasi sesuatu yang sudah diolah, sudah kita pahami dan siap untuk kita ambil keputusan. Dan informasi ini nanti akan menjelma data lagi. Nah, cuman sesuatu belum diolah lagi. Dan ini akan berkelanjutan selama kita ini. Dan inti dari apa ya? Sebentar saya tutup aja sudah ini ya, share screen-nya. Mana stop share? Oke. Inti dari informasi adalah kita hati-hati memainkan informasi. Kita orang manajemen harus di zaman sekarang ini waspada. Kayak
apa sekarang hukuman masyarakat tuh kayak di si Mario Dandi nginjak kaki anak orang ternyata bapaknya habis-habisan, emaknya habis-habisan ya. Kemudian dari polisi lagi ramenya sekarang setelah Verdi Sambo sudah ada vonis, lagi rame sekarang di Kompas TV nih lagi yang kasus narkoboy atau narkoba. Nah, itu jujur aja kayak Teddy Minahasa mungkin kenapa Ruhut Ruhut apa itu? Hotman Paris jadi pengacaranya, mungkin Hotman Paris itu ingin menggali lebih dalam nih siapa saja yang terlibat selain dari si Teddy Minahasa supaya apa? Dapat karakter-karakter orang di balik itu semua. Karena semuanya sudah terkoordinasi, tersistem. Dan itu kalau di dunia kita di lapangan, kita tahu kondisi kenyataannya di lapangan bagaimana. Makanya netizen ini sesuatu yang hati-hati kata Pak Jokowi, apa-apa langsung viral, apa-apa langsung dicari. Dan kita masyarakat netizen. Nah, kehati-hatian kita ini perlu. Ada sesuatu yang sifatnya kita sebagai orang manajemen tidak layak untuk dipublikasikan, rahasia privasi kita di lingkungan perusahaan kita atau di lingkungan dalam pribadi kita, ada yang layak dipublikasikan. Dan kita orang manajemen harus berprinsip hati-hati, selain hati-hati kita harus sifatnya cari yang berkahnya aja. Nah, segala sesuatu yang berkah pasti berkah. Sesuatu yang baik pasti jadi baik. Intinya di situ. Kalau sesuatu kira-kira di hati kita jadi berat langkah, kira-kira kok ini jadi beban, itu pasti tanda-tandanya enggak berkat itu, enggak ada keberkahan. Tapi kalau lancar aja, nyaman aja dijalani, nah pasti ada berkah Tuhan di situ. Nah, intinya di situ. Nanti ada manajemen berbasis pokoknya keputusannya di kita, baru kita bisa memainkan ini yang mana hati nurani yang benar-benar dari Tuhan memutuskan ataukah dari emosi kita. Tapi di balik kita memutuskan ada ilmunya, ada hitung-hitungan manajerialnya. Itu aja sih sebenarnya kalau sistem informasi manajemen. Dasar-dasar manajemennya seperti itu secara teori. Tapi nanti di materi selanjutnya kita fokus ke apa bahan-bahan materi-materi selanjutnya. Dan ke depannya kita kayaknya lebih banyak diskusi aja ya. Nah, kalau penugasan kita, karena sistem ini receh, cuma diskusinya yang mahal. Oke, dan kuncinya, saya sebagai dosen, sebagai fasilitator, bukan lagi sumber ilmu. Karena sekarang sudah banyak kecerdasan-kecerdasan buatan untuk membantu teman-teman mengerjakan permasalahan. Jadi nanti gini, saya fasilitator, inilah ada software untuk memaksimalkan ini, teman-teman maksimalkan. Oh ini ada permasalahan ini kita maksimalkan. Nah termasuk nanti software-software kecerdasan buatan, artificial intelligence, semuanya nanti kita bongkar. Supaya apa? Siapa tahu mempermudah kita bekerja. Oke, itu aja dari saya karena sudah lebih dari 1 jam. Nanti teman-teman, saya belum ada tugas, teman-teman tugasnya nanti NIM-nya ya. Nanti saya minta NIM, saya bagikan di Classroom, teman-teman join di Classroom. Masukkan NIM dan isi daftar hadirnya presensinya. Oke, itu aja dulu. Ada yang ditanyakan? Ada kada? Nggak ada Pak, clear. Oke, clear ya. Pak, kadada. Oke, jadi kita pakai bahasa Bugis saja, bahasa nasional kita. Oke, kita akhiri perkuliahan kita untuk malam ini. Nanti kita kondisikan lebih lanjut. Ada perkuliahan yang jelas saya kalau malam Kamis saya ngajar di STIMI Samarinda. Dan belum ada jadwal saya ngajar di Universitas Nahdlatul Ulama. Biasanya malam juga saya ngajar itu di UNU Kaltim. Jadi nanti menyesuaikan cuttingnya. Nanti kita komunikasi lebih lanjut. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Oke, istirahat lagi.